Shalom wanita-wanita se-Jawa Barat. Kami dari Korwil 4 WBI mengajak kita semua WBI wanitanya Tuhan untuk mengikuti ibadah online WBI kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup untuk menyembah Tuhan. Kitalah yang dipakai sebagai wanita Allah, menjadi penopang dan tiang doa bagi keluarga, bangsa, dan negara, bahkan bagi gerejanya. Siapkan hati saudara, mari kita berkumpul, kita berikan persembahan kita, pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengangkat tangan kudus kami Tuhan. Kami tahu kalau kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada rencana Tuhan dan bagi kami masing-masing. Inilah kami wanita-mu Tuhan. Kami dari Korwil 4 menyatukan hati kami, penyembahan kami, mengangkat doa-doa kami seperti dupa yang terbakar wangi di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya saat doa pujian kami dinaikkan, maka lembah pujian itu Engkau yang akan berperan di sana dan memberikan kepada kami wanita-mu ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan hal yang sulit yang tidak bisa Engkau lakukan. Bersama Tuhan kami cakap menanggung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Ajari kami Roh Kudus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Pujian dan syukurku kami bawa Tuhan. Ku bawa padamu. Kami mau katakan dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bawa lagi persembahan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan pujian dan syukurku hanya kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila Tuhan ada
mampu mengangkat kami semua ya Allah. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan dengan segenap hati. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hidupku bersembah dengan iman dan hati yang percaya. Katakan lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku bersembahkan dengan komitmen. Katakan segenap hidup kami persembahkan dengan hati yang percaya. Katakan segenap hidupku bersembahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami membawa korban puji-pujian kami dan hati kami percaya Engkau Allah yang akan mencurahkan terus-menerus dengan limpahnya kasih setia-Mu. Kami terima api-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kananmu saudara. Siapapun yang ada bersama saudara di rumah, mari katakan wanitanya Allah harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes. Hanya orang semangatlah yang bisa menanggung segala bebannya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama puji nama Tuhan lewat pujian ini. Katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Ya, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Mereka Tuhan bersatu kini menangkan pimpinan. Siap, setiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam bahasa berduduk. Siap-siap katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi
dengarkanlah suara nabi. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pastinya bersiap berjuang. Yesus menerima kita. Mari mengatakan apa dengan semangat katakan api kemuliaannya. Amin. Tercurah dari surga, peduli kami sembah. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah lagi katakan api kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tercurah dari haleluya. Terima apinya Tuhan. Haleluya. Lagi yang saudara, mari semangat katakan api kemuliaannya tercurah dari peduli kami ya Tuhan. Bangkitlah gerejanya, api beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Siapa katakan segala raja lagi, haleluya. Segala raja, haleluya. Tuhan kita, haleluya, 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 haleluya. Engkau telah memberkati kami dengan pujian dan Tuhan. Ya, Saat ini kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan firman Allah yang hidup berapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Sebelumnya ibu biar terkasih, kita naikkan satu pujian dan sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak terbatas pada kamu dan yang terkasih. Haleluya. aku lihat putih kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat kasih-Mu. Telah kulihat putih kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin Yesus. Dengan darah-Mu Yesus. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar
Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami pengurus WBI Korda Jabar sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengadakan fellowship, meskipun kami mengadakannya secara online. Kesempatan yang Engkau berikan ini boleh kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk mendengar, membangun iman dari para anggota WBI agar mereka tetap percaya dan tidak goyah untuk selalu dekat denganmu. Kami masih dapat memuji, menyembah dan berdoa meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau melihat apa yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Pada kebaktian online ini, kami boleh mempersembahkan pujian, nyanyian yang dapat menguatkan iman para pendengar. Tiba saatnya, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan disampaikan. Mari Tuhan, kami mohon kepadamu pengurapan-Mu. Engkau mengurapi Tuhan dimanapun kami berada untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Mari Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan untuk menyampaikan firman-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat dari surga, serta pengurapan kepada hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah yang Engkau kehendaki untuk semua anggota WBI Korda Jabar. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau menyertai penyampaian firman-Mu ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu kami usir daripada tempat ini. Dan Engkau sendiri ada bersama dengan kami. Engkau yang mematahkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersambut firman-Mu pada saat ini dengan hati bersyukur. Kami berserahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anggota WBI Korda Jabar yang Tuhan kasihi. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Sudah beberapa lama kita tidak dapat berjumpa, bertatap muka di dalam fellowship. Tetapi Tuhan masih baik kepada kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengadakan fellowship untuk WBI Korda Jabar secara online ini. Beberapa kegiatan daripada WBI Korda Jabar ini ditiadakan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi kita bersyukur saat ini kalau Tuhan memberi kesempatan untuk kita berfellowship di kebaktian online ini. Dalam kebaktian online ini pun kita semua dapat melihat bahwa Ibu Vina, Ibu Tuti dan saya sendiri juga para pelayan-pelayan pujian dari ibu-ibu Korwil 1 sampai dengan Korwil 4 dalam keadaan sehat dan tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita tetap melayani Tuhan. Meskipun keadaan kacau, keadaan yang tidak baik, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk kita tetap melayani Tuhan. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar karena Tuhan menyertai kita. Keadaan sekarang dengan COVID-19 ada di mana-mana yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir di waktu kita keluar rumah. Tetapi tidak membuat patah semangat kita. Keadaan yang COVID-19 ini tidak membuat patah semangat kita untuk kita tetap melayani Tuhan dengan cara apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita. Boleh kita gunakan melayani pekerjaan Tuhan. Pada kesempatan ini pun Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk melayani kebaktian fellowship daripada WBI Korda Jabar. Saya tahu ini semua adalah
kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena bukan suatu hal yang satu hal yang sengaja atau satu hal yang kebetulan, tetapi memang Tuhan mempunyai rencana untuk saat ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita akan masuk di dalam firman Tuhan di dalam kebaktian online ini. Firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul atau memberikan tema menjadi milik Tuhan. Saya rasa kita semua para anggota WBI Korda Jabar ingin menjadi milik Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak mau menjadi milik Tuhan. Mari para wanita-wanita kita semua mau menjadi milik Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap menjadi milik Tuhan. Saat ini kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan karena kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan. Tetapi kita tetap mau mencari Tuhan agar kita boleh tetap menjadi milik Tuhan. Nah, saya rasa ibu-ibu, para wanita semua sudah mengerti dengan arti kata memiliki. Kata memiliki itu sama dengan kepunyaan. Memiliki sesuatu, punya sesuatu. Mari ibu-ibu sekalian, saya memberikan sebuah contoh. Kalau kita memiliki sesuatu barang, misalnya perhiasan yang bagus, atau mempunyai kendaraan, mempunyai rumah, mempunyai anak, pasti kita akan pelihara barang-barang yang kita miliki. Kita akan menjaga barang-barang kita ini dengan baik, agar barang-barang kita ini tidak hilang, tidak menjadi rusak, tidak ada yang mengambil. Kalaupun ada orang yang mau menguasai, mengambil barang yang sudah menjadi milik kita, kita akan perjuangkan, kita akan pertahankan untuk tetap barang itu menjadi milik kita. Meskipun kita harus bertarung, meskipun kita harus melakukan sesuatu, kita akan lakukan itu. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membela kita. Nah, supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak melakukan kesalahan, kita percaya Tuhan kita akan menjaga melindungi kita. Karena itu tidak ada seorang pun yang tidak menjadi miliknya Tuhan. Saya pun merindukan menjadi milik Tuhan. Nah, demikian pula kita semua akan menjadi milik Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan agar kita boleh menjadi milik Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi miliknya Tuhan? Ada sesuatu yang harus kita lakukan agar kita boleh menjadi milik Tuhan. Tidak dengan begitu saja kita menjadi milik Tuhan. Tuhan pun menginginkan kita harus menjadi milik Tuhan. Marilah kita akan pelajari apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menjadi milik Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Ayub 22 ayat 21 dan 22 kita akan baca. Ayub 22 ayat 21 dan 22. Saya bacakan bagi para ibu-ibu dan wanita-wanita sekalian. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kita ingin menjadi milik Tuhan. Kita harus berlaku ramah. Di dalam ayat 21 dikatakan berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram dan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kita harus melakukan ramah terhadap Tuhan. Kalau kita melakukan ramah terhadap Tuhan, kita akan menjadi tentram. Kita pun akan memperoleh keuntungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di dalam ayat 22 mengatakan, terimalah apa yang diajarkan dari mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu.
Apa yang keluar daripada mulut Tuhan adalah firman Tuhan. Karena itu kita harus mendapatkan firman. Kita harus menaruh firman itu di dalam hati kita. Karena itu marilah, biarlah kita mau selalu ramah terhadap Tuhan. Dan kita mau selalu mencari firman-Nya. Kita boleh mendapatkan firman-Nya. Apa yang dikatakan keluar daripada mulut Tuhan, yaitu firman Tuhan, boleh kita terima, boleh kita simpan di dalam hati kita masing-masing. Nah, marilah kita akan melihat contoh di dalam Alkitab mengenai orang yang ramah terhadap Tuhan dan yang menaruh firman-Nya di dalam hatinya. Mari kita akan buka kembali di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Judul daripada periokop ini, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya percaya ibu-ibu sekalian sudah sering membaca ayat-ayat ini. Sudah mengetahui kisah ini, mungkin hafal jalannya cerita ini. Cerita mengenai Marta dan Maria. Tetapi pada saat ini kita mau menelaah apa yang Tuhan inginkan pada saat ini untuk kita ibu-ibu mengenai daripada kehidupan Marta dan Maria ini. Marta dan Maria ini dua orang saudara wanita yang mempunyai sifat yang berbeda. Sifat Marta dan Maria ini tidak sama. Mereka mempunyai sifat yang berbeda. Mari kita melihat mengenai Marta. Di sini Marta kita lihat. Marta ini sangat berani. Marta ini bukan seorang yang pendiam. Dia berani. Dia berani mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu dia melihat saudaranya duduk diam, Maria duduk diam. Sedangkan dia begitu sibuk. Mungkin dia kelelahan, mungkin dia kecapean. Karena itu hatinya mungkin menjadi jengkel. Dengan kejengkelan dan kemarahannya itu dia berani mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Di sini Marta berani sekali menyuruh kepada Tuhan. Berani menyuruh kepada Tuhan untuk Tuhan menyuruh saudaranya membantu dia. Bahkan dia pun menuding Tuhan tidak peduli kepada dirinya. Tidak peduli dirinya yang sibuk. Dia tidak menyuruh saudaranya untuk membantu. Nah, begitulah sifat daripada Marta. Dia berani kepada Tuhan. Marta tidak menunjukkan seorang yang ramah terhadap Tuhan. Kalau orang yang ramah tidak berani berkata-kata kasar, apalagi menyuruh kepada Tuhan Yesus. Tetapi Marta berani melakukan hal itu. Marta berani berkata-kata mungkin dengan suara tinggi karena dia capek, dia kelelahan. Sehingga dia berani kepada Tuhan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku kerja sendiri, membiarkan aku melayani seorang diri." Dia dengan berani mengatakan hal itu kepada Tuhan. Dia berani menyalahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli. Nah, itulah sifat daripada Marta yang tidak ramah. Marta berani marah terhadap Tuhan. Berani menyuruh kepada Tuhan untuk Tuhan menyuruh saudaranya membantu. Maria membantu kepada Marta. Itulah sifat daripada Marta.
Tetapi bagaimana dengan Maria? Di dalam ayat 41, di dalam ayat 42, Tuhan di dalam ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan menilai bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Di dalam ayat 39 B dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Maria, dia dengan tekun, dia dengan diam saja duduk di bawah kaki Tuhan. Dia tidak memikirkan yang lain, dia mendengarkan firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan. Sehingga Tuhan pun menilai bahwa Maria telah memilih yang baik, yang terbaik daripada bagiannya. Tidak akan ada yang mengambil daripadanya. Apa yang Maria dapatkan melalui firman Tuhan, tidak ada yang dapat mengambil. Nah, itulah contoh yang dapat kita baca, yang kita dapat pelajari dari Maria dan Marta. Kalau Marta tidak ramah kepada Tuhan, dia sibuk melayan Tuhan dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi Maria, dia duduk diam, dia mendengarkan apa yang keluar daripada mulut Tuhan, apa daripada firman Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin saat ini pun kita beranggap ke gereja kita tidak mungkin. Di mana kita dapat berlaku ramah terhadap Tuhan? Di mana kita dapat berdoa, menyembah, memuji Tuhan, berlaku ramah kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, dan untuk mendapatkan firman Tuhan. Karena saat ini banyak gereja yang ditutup, banyak gereja tidak mengadakan kegiatan, sehingga kita tidak dapat melakukan hal yang demikian ini. Nah, tetapi tempat tidak menjadi batasan untuk kita dapat berlaku ramah dan mencari firman Tuhan. Untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita berdoa, dan untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak perlu ke gereja. Kalau gereja tidak dibuka, kita dapat melakukannya semua dari rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing, kita boleh berdoa, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, dan kita pun boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini di mana gereja-gereja banyak mengadakan kebaktian-kebaktian online. Karena itu kita dapat mengikuti kebaktian online itu. Di dalam kebaktian online itu kita boleh memuji Tuhan, kita dapat berdoa, kita pun dapat mendengarkan firman Tuhan tanpa kita keluar rumah. Dari rumah pun kita dapat melakukan hal itu. Karena itu tidak ada yang menghalangi ya untuk kita menjadi milik Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi miliknya. Nah, pada saat ini pun ada beberapa gereja yang sudah mengadakan kegiatan, tetapi dengan protokol kesehatan yang begitu kuat, di mana orang ibu-ibu yang sudah lansia tidak boleh hadir, di mana ibu-ibu yang masih muda tetapi hamil tidak boleh hadir. Demikian pula dengan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil yang tidak dapat ditinggalkan, mereka pun tidak dapat ke gereja. Karena itulah protokol kesehatan yang harus dilakukan di dalam membuka pintu gereja kembali. Nah, tetapi janganlah hal itu menjadikan kita tidak menjadi milik Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Semua dapat kita lakukan dari rumah kita. Ada seorang yang mengarang lagu, dari rumah kita dapat memuji Tuhan, dari rumah kita dapat menyembah Tuhan, dari rumah kita berdoa. Mari kita satukan hati. Karena itu ibu-ibu sekalian, janganlah kita khawatir, janganlah kita meninggalkan segala yang Tuhan inginkan. Kita tidak lakukan, kita hidup ramah dengan Tuhan. Kita tidak melakukan ramah terhadap Tuhan, kita tidak mencari firman Tuhan. Jangan itu kita lakukan, jangan karena kita tidak dapat ke gereja,
kita tidak melakukan hal itu. Karena dari rumah pun kita dapat mendapatkan berkat-berkat itu. Nah, marilah ibu-ibu sekalian, yang penting daripada kita ada kerinduan, ada keinginan untuk kita berhidup ramah terhadap Tuhan. Ada kita kerinduan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan. Di mana ada kerinduan, keinginan, di situ ada jalan. Karena itu biarlah kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, meskipun kita di dalam rumah saja kita boleh melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada itu. Tidak ada yang rugi kalau kita melakukan ramah terhadap Tuhan. Tidak rugi kalau kita melakukan hal-hal itu di rumah. Karena tadi di dalam Ayub 22 ayat 21 mengatakan kalau kita ramah terhadap Tuhan, kita akan mendapatkan keuntungan. Saya rasa tidak ada seorang ibu pun yang tidak mau untung. Semua ingin mendapatkan keuntungan. Karena itu marilah kita mau hidup ramah dengan Tuhan. Kita mau ramah dengan Tuhan. Jangan kita marah terhadap Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi biarlah kita mau selalu mencari firman Tuhan. Kita mau selalu mencari firman, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau simpan di dalam hati kita. Apa yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan, kita simpan di dalam hati kita. Tidak akan ada yang mengambil. Marilah kita mau selalu ramah dengan cara kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Juga selalu mencari firman Tuhan agar kita boleh menjadi milik Tuhan. Kita tetap semangat meskipun harus mengikuti protokol kesehatan. Kebaktian diadakan di gereja saat ini. Kalau tidak dapat ke gereja, kita di rumah juga dapat melakukannya hal itu. Tidak ada tempat yang menjadi masalah untuk kita tidak dapat melakukan hal demikian. Dimanapun kita berada, kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan agar kita tetap menjadi milik Tuhan. Marilah ibu-ibu sekalian, para wanita Allah, kita mau tetap semangat untuk tetap menjadi milik Tuhan. Dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, mencari firman, kita ramah terhadap Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan sebuah pujian, beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri.
menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah disampaikan bagi mereka semua yang mendengar. Biarlah apa yang telah disampaikan melalui firman-Mu ini boleh dimengerti dan dipahami Tuhan untuk mereka yang mendengar. Jadikanlah Tuhan para wanita-wanita Allah untuk menjadi milik-Mu semua Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi milik-Mu, Engkau yang tolong mereka. Mampukan mereka untuk mereka berlaku selalu ramah terhadap Engkau dan selalu mencari firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati mereka masing-masing. Karena Tuhan, kalau mereka melakukan apa yang Kau inginkan untuk mereka ramah terhadap-Mu, mereka akan mendapatkan keuntungan. Dan apa yang Engkau berikan melalui firman-Mu tersimpan di dalam hati mereka, tidak ada yang dapat mengambilnya. Marilah Tuhan, Engkau tolong para wanita-wanita ini boleh melakukan hal yang demikian. Kami sangat bersyukur karena Engkau tidak memandang tempat di mana kami melakukan keramahan kami terhadap-Mu. Di dalam kami menyembah Engkau, di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami berdoa, dan di dalam kami menerima firman-Mu. Di rumah kami pun kami boleh melakukan Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau memperkenankan kami mendapatkan semuanya itu di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau tidak memaksa kami untuk kami datang di dalam rumah-Mu karena keadaan yang sedemikian rupa Tuhan. Tetapi Tuhan, berikanlah semangat kepada para wanita-wanita ini untuk tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga mereka boleh tetap menjadi milik-Mu di dalam keadaan COVID-19 ini, di mana kami seringkali tidak dapat keluar rumah, kami tidak dapat ke gereja karena protokol kesehatan, tetapi kami boleh mendapatkan semuanya itu dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau para hamba-hamba-Mu di dalam gereja-gereja Tuhan boleh mengadakan ibadah-ibadah online yang dapat kami terima di rumah kami masing-masing. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Jadikanlah wanita-wanita ini menjadi milik-Mu semua Tuhan. Berikan tanda ke dalam tubuh mereka bahwa mereka adalah milik Engkau Tuhan. Dan mereka boleh selalu mengasihi-Mu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang sangat baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih kalau kami boleh mengakhiri ibadah online ini. Kami tahu semuanya dapat dilakukan hanya atas karena kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami pengurus Korda WBI Korda Jawa Barat Tuhan. Terima kasih Engkau pakai kami semua para pengurus WBI Korda Jabar Tuhan menjadi alat-Mu. Dan tidak pernah patah semangat di dalam keadaan apapun. Tetap rindu melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang memampuinya Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan semuanya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhirinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tuh menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan menerima berkat damai sejahtera, damai sukacita yang bersumber daripada Allah Bapa, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai para wanita-wanita Allah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.